Shalom, apa kabar semua? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik. Kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan dan perlindungan dari tangan Tuhan yang sempurna. Waktu berjalan begitu cepat. Sekarang sudah di akhir bulan November dan tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal di bulan Desember. Merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Suasana Natal sudah mulai dirasakan di sana-sini. Pastor Message kali ini saya beri tema The Great Messenger atau Sang Pembawa Kabar Baik. Dalam Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, kita sebagai orang percaya bukan hanya menerima kabar baik saja, tetapi kita juga harus menyampaikan kabar baik yang telah kita terima. Saudara, seringkali kalau kita lihat berita di TV, kebanyakan berita di TV yang menjadi fokus berita adalah bad news is a good news. Berita buruk adalah berita baik. Berita itu akan menjadi konsumsi masyarakat pada umumnya yang menyukai berita-berita buruk. Itu sebabnya mengapa banyak orang menyukai berita gosip, walaupun berita itu belum tentu benar 100%. Saudara, manusia pada hari-hari ini dipenuhi dengan berita-berita kadang yang belum tentu betul kebenarannya, yang sering disebut dengan hoax. Bagaimana orang menerima berita hoax yang akhirnya mencemaskan kehidupan banyak orang? Mereka menjadi khawatir, mereka menjadi gelisah, mereka menjadi takut, dan itu membuat mereka pada akhirnya hidup tanpa kualitas yang baik. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar, dan mari kita introspeksi diri kita, apakah kita sebagai the great messenger atau sebagai sang pembawa berita kabar baik. Saudara, Tuhan ingin saudara dan saya bukan hanya ada di dalam gereja semata-mata, hanya diam, hanya menikmati ibadah, menikmati pujian penyembahan. Tidak cukup dengan itu, saudara. Tapi saudara dan saya perlu menjadi pembawa berita kabar baik. Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa membawa damai. Karena itu Tuhan mengendaki saudara dan saya menjadi yang bisa membawa kabar baik, yang membawa damai kemanapun kita berada, sehingga dunia yang penuh dengan gejolak, dunia yang penuh dengan ketakutan akan dipenuhi oleh orang-orang yang mau membawa kabar baik. Kabar baik apa yang saudara dan saya perlu bawakan? Yang pertama, kabar baik kelepasan, di mana hari-hari ini banyak orang yang dipenuhi dengan ikatan-ikatan. Ikatan apa saja? Ikatan dosa, ikatan dari kebiasaan yang buruk, ikatan dari trauma yang membuat hidup mereka dipenuhi dengan rasa takut. Itu perlu saudara datang untuk membawa kemerdekaan bagi mereka. Pertanyaannya, bagaimana caranya saudara membawakan kemerdekaan kepada mereka? Cara yang paling sederhana adalah saudara bisa memberikan sharing life, sharing mengenai kehidupan saudara, sharing ketika saudara sudah dilepaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan yang lama diganti dengan kehidupan yang baru. Kemudian cara yang paling sederhana lainnya, saudara bisa membawakan kebenaran melalui firman Tuhan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa mendengar firman dan akhirnya mereka juga dapat dimerdekakan. Kabar baik yang kedua adalah kabar baik, berkat, dan kecukupan. Di dalam Tuhan segala berkat Tuhan telah sediakan. Di dalam Tuhan segala kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita. Kenapa ini penting? Karena hari-hari ini banyak dari mereka yang hidupnya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran akan apa yang akan terjadi di tahun 2023 yang akan terjadi resesi besar. Bahkan Presiden Jokowi katakan tahun 2023 gelap, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang khawatir tentang kecukupan dalam keuangan kehidupan mereka. Bukankah Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oleh karena itu, saudara, kita perlu mengajarkan kepada mereka bahwa segala kecukupan ada di dalam Dia. Hal yang ketiga, bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa.
Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya yang penuh dengan himpitan dan tantangan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit selalu biru, tapi di dalamnya ada penyertaan Tuhan. Ada jalan keluar untuk menjadikan kita pemenang. Seperti Daud berkata di Mazmur 23, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Nah, penyertaan Tuhan ini yang saya maksudkan. Kabar baik adalah penyertaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kesulitan, tantangan, masalah, dan Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita keteduhan. Dia akan memberikan kita kedamaian. Di saat kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan himpitan dan tantangan, tapi Dia di situ untuk kita. Di saat orang lain meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, saudara, 3 pesan kabar baik yang perlu saudara sampaikan, yaitu yang pertama, kabar baik kelepasan. Yang kedua, kabar baik berkat dan kecukupan. Yang ketiga, kabar baik bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia untuk menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.